Halo, bertemu lagi dengan saya, Dodi Bradmono dari dodianimation.com. Di bagian ketiga, kita akan teruskan lagi. Dan kembali saya ingatkan bahwa kita akan membuat animasi seperti ini. Terus Mami? Nah, ekspresi yang ada di sini ini kita buat dengan menggunakan tekstur. Dan di bagian pertama tadi kita sudah belajar membuat ekspresinya dengan menggunakan software Photoshop. Di bagian kedua, tadi kita sudah membuat model sederhana ini dengan menggunakan software Blender dan mengaplikasikan tekstur ke dalam karakter. Dan di bagian ketiga, sekarang kita akan menambahkan drivers untuk mengontrol ekspresi. Oke, jangan lupa untuk menyimpan filenya. Saya sudah simpan filenya, sehingga kalau misalkan ada kesalahan kita bisa buka lagi file yang masih sempurna. Nah, di bagian ketiga ini kita akan ganti jendela yang di sebelah kanan ini, yaitu UV Image Editor ini, kita ganti menjadi Grab Editor. Kemudian di bagian Grab Editor ini kita akan ganti F-curve di sini menjadi drivers. Oke, kemudian ini akan kita matikan. Tidak ada lagi yang tercawang di sini di tab tekstur. Kemudian satu persatu kita akan klik kanan di kotak atau di bagian yang tadi kita bisa cawang ini. Kita klik kanan di sini dan kita pilih di sini adalah Add Single Driver. Sehingga sekarang dia berwarna ungu ya, yang sudah kita beri drivers. Dan kemudian di jendela Curve Editor tadi itu atau Grab Editor ini, kemudian di sini sudah muncul secara otomatis kotak kuning. Kotak kuning ini adalah nama objeknya. Ini dia, atau nama teksturnya, nama material di sini ya, kotak kuning. Kemudian di dalam kotak kuning sudah muncul kosong use textures. Nah, ini adalah tekstur dari normal yang pertama. Oke, kemudian kita akan coba langsung menghubungkan antara tekstur ini ke karakter. Tapi sebelumnya karakter akan kita berikan controller. Caranya, coba kita lihat dulu di jendela properti sebelah kanan ini atau tool sebelah kanan ini. Di sini belum ada tambahan untuk controller ya. Kita seleksi objeknya, klik kanan objek, kemudian masuk ke dalam tab Object Data. Yang gambar kotak ini, kemudian di bawah sendiri, di sini ada Custom Properties. Kita klik Custom Properties dan di sini kita klik Add. Maka sekarang muncul di sini adalah Properties. Nah, ini Properties ini sama dengan ini. Dan kita akan edit. Kita beri nama di sini untuk property name, namanya boleh silakan saja. Misalnya saya buat untuk wajah gitu ya. Kemudian untuk value-nya kita berikan angka 1. Jadi di sini adalah 1.0, kita buat saja 1. Oke. Kemudian di minimum dan maksimum. Minimumnya biarkan 0.00, kemudian maksimumnya. Nah, maksimumnya di sini adalah sejumlah ekspresi yang kita buat. Ekspresinya tadi ada 6. Tapi ingat di sini dimulai dengan angka 0 sehingga kita akan mengisikan di sini adalah 5. Klik OK. Sehingga kita memiliki 5 tambah 1 lagi untuk 0 sehingga 6 jumlahnya ya. Kita mulai dari 0 di sini. Nah, sebentar di sini ada permintaan untuk klik reload trusted. Dan biasanya kalau kita klik reload trusted ini kita akan mengulangi kejadian yang sebelumnya ya. Kita klik reload trusted, kemudian kita klik revert ini. Dan seperti yang saya bilang tadi kita harus ulangi lagi. Nah, sekarang saya akan ulangi. Sebetulnya itu bisa kita hindari. Caranya kita klik di dalam user preferences, kemudian di dalam file. Nah, ini dia. Di dalam file di sini ada auto run script Python. Oke, saya klik saja itu. Kemudian kembali saya akan ulangi lagi. Saya ganti jendela sebelah sini menjadi Grab Editor dan kita ganti F-curve menjadi drivers seperti tadi. Kemudian objeknya kembali saya akan masuk ke dalam tab Object Data. Custom Properties kita klik Add. Kita beri nama atau kita edit. Ini adalah wajah. Kemudian angka di sini adalah 1. Kemudian minimumnya 0, maksimumnya adalah 5. Klik OK. Sekarang kalau kita lihat di tools di sini ya, jendela properties sebelah kanan, di sini ada properties, di sini ada wajah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita urutkan juga sesuai dengan tekstur yang ada di sini ya. Yang paling atas ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kembali saya klik kanan di sini, kemudian add single driver. Saya save dulu. Oke, kemudian di sini kita lihat use textures. Kemudian ini hal yang penting sekali perlu diperhatikan dengan seksama oleh teman-teman. Setelah kita berikan seperti ini, kita buka tools di bagian
drivers ya di sebelah kanan ini. Kemudian kita hanya akan fokus di bagian sini saja, di bagian driver saja. Di sini ada tipe dari drivernya adalah scripted expression. Kita isikan untuk ekspresinya adalah var atau variation spasi sama dengan angka 0. Oke, saya ulang lagi. Var spasi sama dengan angka 0. Nah, angka 0 ini adalah angka 0 yang ada di sini. Kemudian di bagian bawah, di bagian transform channel kita ganti menjadi single property. Kemudian untuk propertinya di sini adalah objek kotak. Ya, objek kotak ini dia. Kemudian paths-nya di sini kita akan copy dari properti wajah di sini ya. Caranya kita pastikan ini adalah angka 0 sesuai dengan variasi 0 di sini. Klik kanan di sini, copy data path. Kemudian diarahkan kursor mouse di sini. Kemudian kita klik Ctrl V. Ya, secara tidak langsung ini sudah mempaste data path yang tadi kita copy dari wajah. Selesai. Dan kita akan coba lihat ya. Kalau misalkan ini kita klik ke angka 1, tentu dia tidak akan berefek karena memang belum kita tambahkan di sini. Tapi kalau kita kembalikan ke 0, maka di sini dia akan otomatis dicawang. Dan kita akan lihat di mode render ya. Nah, ini dia. Sekarang ini sudah muncul. Kalau saya klik angka 1 belum ada isinya. Angka 0 sudah ada isinya. Oke, kita akan teruskan lagi. Kembali kita ulangi dari awal. Dan kalau memang teman-teman lupa silahkan perhatikan lagi. Kita klik kanan di tekstur yang kedua, klik kanan ini. Kita pilih add single driver. Kemudian di sini akan muncul use textures yang kedua. Di sini angkanya adalah 1. Sehingga sekarang kita klik ini, kita klik kiri ini. Sama seperti tadi ya, sama seperti tadi kita akan ulangi lagi. Untuk tipenya kembali kita lihat di sini adalah scripted expression, biarkan saja. Ekspresinya adalah variasi spasi sama dengan 1. 1 ya, angka 1 itu adalah angka yang ada di sini. Kemudian transform channelnya kita ganti menjadi single property. Di sini adalah objeknya adalah kotak. Kemudian kita pilih angka 1 di sini. Kita klik kanan, copy data path, arahkan kursor mouse ke sini, Ctrl V. Kita lihat lagi, 0 sudah ada, 1 sudah ada, Kembali saya ulangi lagi, klik kanan di sini, add single driver, seleksi yang kedua ini, kita pilih var spasi sama dengan 2, yang kedua ini. Kemudian di sini adalah single property, kotak. Kemudian ini angka 2 ya. Klik kanan, copy data path, arahkan ke sini, Ctrl V. Cek lagi. Oke, sudah berfungsi. Klik kanan, add single driver, seleksi ini, var spasi sama dengan angka 3. Angka 3 itu ini. Kemudian ini single property, kotak. Angka 3 di sini, klik kanan, copy data path, Ctrl V di sini. Kita cek lagi. Ya, sudah berfungsi. Single driver, seleksi ini, var spasi sama dengan angka 4. Single property, kotak. Ini angka 4, klik kanan, copy data path, arahkan ke sini, Ctrl V. Cek lagi. Yap. Dan terakhir, klik kanan, add single driver, seleksi ini, var spasi sama dengan 5. Angka 5 ya. Kemudian single property, kotak. Kemudian ini 5, klik kanan, copy data path, Ctrl V di sini. Ya, sekarang kita sudah memiliki seluruh ekspresinya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita sekarang akan tutup atau kita gabungkan ya. Ini segitiga di sini kita tarik ke kanan. Ya, sekarang kita sudah memiliki, ini saya save as saja, save as dengan nama baru. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mengganti ekspresi yang ada di sini tadi? Cukup sederhana sekali, kita hanya tinggal mengganti angka yang ada di sini. Jadi kalau misalkan saya ingin melihat berkedip, maka saya klik angka 5. Mau lihat M, maka saya klik angka 3. U angka 2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai menganimasikan karakter ini. Bagian bawah di sini sebetulnya ini adalah timeline ya, timeline seperti ini.
Saya akan ganti menjadi video sequence editor. Kemudian kita klik add di sini, add sound. Kemudian saya akan memilih file MP3 yang akan saya gunakan untuk contoh dialog 16 ini ya. Add sound strip. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada file suaranya dan mungkin belum terdengar kalau kita drag seperti ini. Kita kembali lagi ke jendela timeline. Kemudian di bagian playback kita cawang di sini adalah audio scrubbing. Sehingga sekarang saat kita drag maka dia akan muncul suaranya. Iya. Mungkin tidak terlalu terdengar. Terus Mami? Terus Mami? Terus Mami? Nah, kalau di saya sudah terdengar ya. Nah, berikutnya adalah kita akan menyesuaikan antara suara yang ada di sini dengan ekspresinya. Yang pertama, saya akan buka jendela properti yang ada di sini. Kita klik angka 0 dulu, kemudian kita arahkan cursor ini di pertama di keyframe atau di frame 1, klik I di sini atau kita akan membuat keyframe di sini. Klik I, ya ini dia. Di sini sudah ada garis warna kuning, ini artinya sudah kita berikan keyframe di bagian pertama. Berikutnya, saya akan dengarkan dulu suaranya. Oke, di sini E terus ya, te di sini te, maka saya akan klik E ini ya, angka 2 di sini. Oh sorry, angka 1, te, klik I di sini. Maka saya sudah membuat keyframe di sini, te, u ya, u, ini angka 3, angka 2. Klik I lagi di sini. Terus kemudian M lagi ya, M itu yang ketiga. Tuh 2 3. 3. Terus nah di sini E lagi 1, klik I, kemudian U ya, klik I, ma di sini A itu adalah 1 2 3 4 ya, ma, klik I di sini ya, kita buat keyframe, mam M tuh 2 3 ya, klik I di sini, I kita gunakan E, yaitu angka 1, klik I. Oke, kemudian terakhir kita pilih kedip angka 5, klik I, kemudian membuka mata lagi normal angka 0, klik I di sini. Nah, kita sudah memiliki beberapa keyframe. Tapi sebetulnya ini ada masalah apabila kita playback langsung. Karena apa? Karena setiap perpindahan dari angka 0 ke angka 3 misalnya ya, dari 0 ke angka 3, 1, 2, 3, maka dia akan melalui beberapa huruf ya, karena memang ini nah ya, di sini ada perubahan yang tidak kita inginkan. Ini karena grafik yang ada di dalam Graph Editor. Kita lihat di dalam Graph Editor, grafiknya yang ada di sini adalah linear. Jadi perubahannya dia akan melalui beberapa tahapan yang kita tidak inginkan. Nah, untuk itu kita akan ganti, klik A di sini, kemudian klik T di sini. Kita pilih di sini adalah konstan. Nah, dengan menggunakan metode ini, klik T, kemudian kita pilih konstan, maka keyframe sekarang akan step. Jadi setiap kali kita lihat di sini sesuai dengan keyframe-nya, dia hanya akan menggunakan ekspresi yang kita buat keyframe-nya saja. Oke, sekarang kita akan coba render. Kita kembali ke timeline. Saya hanya akan sampai render di frame 40 ya, di sini. Kemudian klik E di sini. Ini adalah untuk membatasi jumlah keyframe, hanya sebatas 40 frame saja. Kemudian kita masuk ke tab render. Di bagian bawah di output di sini kita ganti tipe PNG menjadi H264. Kemudian di bagian encoding di sini ada audio encoding, audio codec. Saya akan pilih menjadi MP3.
boleh juga PCM dan seterusnya boleh. Oke, kemudian di folder mana kita akan menyimpan, klik di sini. Kita akan beri nama ini adalah latihan 1. Oke, klik accept. Dan jangan lupa kita mengatur view kamera ya. Saya akan mengatur view kamera dulu. Diatur di sini seperti ini, view perspektif. Seperti ini. Kemudian klik Ctrl, Alt dan angka 0 di numpad. Atau kalau teman-teman tidak memiliki keyboard numpad, bisa saja klik view kamera, active kamera seperti ini. Kemudian klik kanan di kamera. Kemudian dimasuk ke view di sini ya. Lock kamera to view dan kita atur. Kemudian kita atur view-nya seperti halnya kita mengatur view perspektif. Dan setelah selesai jangan lupa matikan lock kamera to view. Oke, sekarang kita sudah memiliki view yang kita inginkan. Sekarang kita akan render. Saya akan render satu image dulu. Ya, seperti ini. Kembali saya akan matikan untuk shadeless-nya tadi itu, shadeless-nya. Kemudian saya nyalakan di sini ambient occlusion, environment lighting. Kita cek dulu render image. Ya, seperti yang saya inginkan. Kemudian saya akan render animation. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini adalah hasil akhir kita. Terus Mami? Sangat sempurna seperti yang kita inginkan. Dan ya, sampai di sini video tutorial ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa sering-sering mampir ke website saya, dodianimation.com, atau subscribe YouTube channel saya. Sampai bertemu di tutorial yang lainnya.